Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Menyembahnya. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2:9 sampai dengan ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah firman yang kami pelajari boleh memberikan kepada kami pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang patut dimuliakan selain Engkau dan tidak ada yang patut disembah selain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali melakukan selebrasi perayaan dan upacara-upacara penting untuk melakukan sebuah penghormatan, khususnya dalam kenegaraan, tentu penghormatan kepada lambang negara yaitu bendera merah putih, penghormatan kepada presiden daripada negara Republik Indonesia, dan penghormatan juga kepada undang-undang dan simbol-simbol daripada negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, yang itu menjadi bagian dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu patut kita harus junjung tinggi. Dan kita perlu setia karena itu adalah sebuah konsensus bersama, komitmen bersama sebagai bangsa. Tetapi tentu komitmen satu bangsa tidak akan kemudian berlaku di bangsa yang lain. Setiap bangsa punya komitmen kepada bangsanya sendiri, punya ketundukan kepada bangsanya sendiri. Tetapi kalau kita melihat bahwa suatu hari nanti sebagaimana firman Tuhan, segala suku, segala bangsa, segala kaum, segala bahasa, yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Filipi, yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, semua akan bertekuk lutut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Alkitab mengajarkan bagaimana kita punya ketundukan kepada pemerintah sebagai yang diangkat oleh Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah, kita perlu ada tunduk kepada penguasa, sambil kita berdoa agar pemerintah kita, penguasa kita bisa menjalankan fungsi dan perannya, melakukan amanahnya sebagaimana yang sudah Tuhan titipkan kepada mereka dengan baik. Sehingga dengan para pemimpin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka kemudian rakyat bisa mengalami kesejahteraan, rakyat tidak mengalami penindasan oleh pemimpinnya sendiri. Kita bisa melihat di dalam dunia ini, ada kepala negara tertentu yang justru berbuat jahat kepada bangsanya, melakukan genosida. Kita tahu dengan jelas beberapa negara dari zaman terdahulu sampai saat sekarang, bahkan dengan mudah seorang raja otoriter, seorang presiden otoriter mengeksekusi rakyatnya mengalami kematian, seakan-akan mereka bukanlah makhluk yang perlu dihargai, sehingga dihabisi sedemikian rupa. Tetapi Kristus yang adalah menjadi pemimpin di atas segala ciptaan alam semesta ini. Sahabat seperjalanan, raja di dunia, presiden di dunia, ada terlahir dan mati. Tapi Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Kematiannya hanya untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan, tetapi pada prinsipnya dirinya adalah Allah, tidak mengalami kematian. Yang mengalami kematian adalah kemanusiaannya. Yesus menjalani via dolorosa seluruh perjalanan daripada sengsara penderitaan yang sedemikian dalam, sedemikian hebat dilalui oleh Yesus. Sedangkan Allah di dalam diri Kristus, siogianya tidak perlu mengalami semuanya itu. Tetapi karena kasihnya, karena cintanya. Sehingga kalau dikatakan, kalau Kristus itu diagungkan, dimuliakan, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tidak hanya berbicara tentang esensi keberadaan dan ketuhanan Kristus, tetapi tindakan ilahinya, bagaimana mau datang menggantikan kita sebagai manusia berdosa, kita yang seharusnya disalibkan, tetapi Kristus mengambil alih untuk disalibkan. Kemuliaan yang Yesus miliki tidak hanya berbicara tentang esensi Allahnya sendiri, tetapi tindakan kasihnya di dalam mencintai kita. Apa yang kita pelajari dari kondisi dan seperti ini? Bukankah kita seringkali suka sekali dianggap bos, suka sekali dianggap orang penting, suka sekali dipuji, ya bos, ya nyabanjikan. Orang menghormati kita karena kedudukan kita, karena kekayaan kita, atau karena kecerdasan dan pendidikan kita. Secara tidak sadar bahwa kita sedang mengambil alih kehormatan. Siapakah kita kalau kehormatan itu sesungguhnya hanya milik Allah?
Ada banyak orang tua kemudian diajarkan memang di dalam Alkitab, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi kita tidak bisa menempatkan diri sebagai Tuhan. Lalu semua orang kita salah dan benar tetap harus dihormati. Lalu karena kita menjadi orang-orang yang gila hormat, sampai lupa untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Kalau ada yang kurang kita perlu perbaiki. Kehormatan itu adalah bagaimana hidup kita bisa terjaga dengan baik, secara benar, tanpa perbuat dosa tapi berbuat dalam kebenaran. Melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus, tindakan-tindakan mengosongkan diri, menjadi berkat buat orang banyak, memberkati orang lain, berkorban, menderita dalam kebenaran, mengabarkan tentang kasih dan kebaikan Allah, Injil Kristus ke seluruh dunia. Kehadiran kita menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan, menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang putus asa, menjadi kekuatan buat mereka yang sedang lemah, menjadi kesejukan bagi mereka yang sedang menghadapi panasnya kehidupan. Itulah keberadaan kita. Dan itu yang Yesus lakukan, menjadi contoh untuk setiap kita masing-masing melakukannya. Sahabat seperjalanan, biar kita boleh belajar kalau semua orang itu suatu hari kelak nanti akan menyembahnya. Semua suku, bangsa, dan bahasa, orang yang hidup di zaman terdahulu, sekarang, dan yang akan datang, maka siogianya penyembahan kita hanya kepada Allah sendiri. Penghormatan tertinggi hanya kepada Allah sendiri. Kita tidak menyanjung diri, kita pun tidak menyanjung orang lain secara berlebihan. Karena tidak boleh kita menempatkan sesuatu melebihi Allah. Karena pada saat itulah kita menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan yang baru yang kita sembah, yang diciptakan oleh pikiran kita, atau kita kondisikan untuk kita sembah. Sahabat seperjalanan, ingatlah, satu hari kelak nanti semua kita masing-masing akan berlutut di hadapan Allah, akan menghadapi tahta penghakiman Allah. Sebagaimana kita pengkhotbah, satu hari kelak nanti kita akan dibawa ke penghakiman Allah, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satu pertanggungjawabannya, mungkin kalau saya boleh menyebutnya, apakah engkau dalam hidupmu menyembah Allah? Apakah engkau dalam hidupmu engkau menghormati Allah? Apakah engkau dalam hidupmu menjadikan Tuhan satu-satunya, atau menjadikan dirimu satu-satunya, atau menjadikan nafsu dosamu satu-satunya, atau menempatkan katakanlah uang finansial sebagai satu-satunya yang engkau utamakan, atau segala sesuatu yang engkau utamakan. Sahabat seperjalanan, biarlah hati kita sepenuhnya menjadi hati yang kita persembahkan kepada Allah. Hidup kita menjadi hidup penyembahan hanya kepada Dia. Tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya dalam liturgika, tetapi dalam setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan penyembahan. Kehidupan yang menjadikan Tuhan sebagai pusat, sentra, dan segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga suatu hari kelak nanti, suatu kita bertemu dengan Tuhan, kita boleh berkata, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, selama hidupku aku sudah menyembah Engkau, saat ini pun aku kembali menyembah secara leluasa kepada Engkau, bertemu di dalam kekekalan, bertemu di dalam sebuah kemuliaan kelak yang satu hari kita akan mengalami perjumpaan. Sahabat seperjalanan, biarlah hidup kita hanya menyembah Dia. Kita tidak menyembah dunia, kita tidak menyembah hawa nafsu, kita tidak menyembah yang lain, tetapi hanya menyembah Dia. Biarlah hidup kita menjadi sebuah persembahan yang harum bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.